Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara dan kondisi yang luar biasa barokah ini. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman yang sangat gelap menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. So, today, Miss merasa bukan a little bit nervous, but really nervous because usually you are the one that's standing in front of me and I will give you score, I will give you comment, but now it's me, the one who stand in front of you, then I don't know what will happen later. Will you judge me or not? So, Miss juga bingung sebenarnya mau kultum apa. Berdasarkan beberapa guru menyarankan Miss untuk kultum sesuai dengan keahliannya Miss. Ada yang kemarin kultum dengan sign language, ada yang fluent with fluent English. Miss diminta untuk kultum dengan bahasa Mandarin. Tapi permasalahannya adalah satu-satunya orang yang memahami bahasa Mandarin adalah Miss. Jadi apa gunanya Miss kultum jika kalian tidak memahami isinya? Selain itu bahasa Mandarinnya Miss itu masih cukup untuk membuat satu kalimat pembukaan. Jadi mungkin isi kultumnya tidak ada. Jadi Miss juga mau storytelling sebenarnya, tapi masalahnya kalian bukan anak MI atau TK yang bisa Miss dongengin. Jadi di sini we are gonna do the kultum yang biasanya aja. Terus Miss ada siswa yang nanya, Miss tolong carikan saya kultum yang isinya bisa menyindir guru. Miss kepikiran gimana kalau Miss bikin kultum yang isinya menyindir siswa. Tapi ada orang yang bilang, bikinlah kultum yang bisa menyindir dan mengingatkan diri sendiri. Jadi, Miss di sini akan menyampaikan kultum tentang apa aja sih yang Miss pernah pelajari, terutama selama Miss berkuliah. Oke, yang pertama, Miss dulu. Dari SD sampai kuliah merupakan anak yang sangat ambisius. Yang Miss kejar hanyalah nilai, ranking 1, juara 1. Miss hampir tidak memiliki kehidupan sosial atau social life skills. Apa yang Miss lakukan hanya berupa belajar di sekolah, bimbingan olimpiade, dan les. That's all. I don't really have any social life. Hingga akhirnya bisa dibilang ketika masuk ke masa kuliah, Miss sangat kagok dengan gimana kehidupan kuliah itu. Miss nggak bisa apa-apa. Karena yang Miss pernah pelajari hanyalah textbook, yang Miss pelajari hanyalah akademik. And then waktu kuliah baru Miss sadari ada beberapa pelajaran yang Miss bisa dapatkan sesuai dengan deki yang kita pelajari beberapa hari yang lalu. Kalau kita belajar tidak hanya dari textbook, tapi dari apa yang ada di sekitar kita. Apa yang Miss pelajari yang pertama adalah tentang bagaimana kalian harus menjaga sikap dan lisan. Apakah ada di sini yang masih suka berbicara kotor atau kasar seperti kebun binatang dan teman-temannya? Ada beberapa di antara kalian juga yang tidak sengaja maupun sengaja mengakhiri kalimat-kalimatnya dengan kata-kata COK, betul? Atau mungkin kata-kata lengkapnya JANC dan lain-lainnya, betul? Dengan binatang-binatang seperti guguk, pig, dan lain-lainnya, betul? Nanti kalian beralasan seperti ini. Tenang kok Miss, kita nggak akan ngomong seperti itu di luar sana. Tenang kok Miss, kita cuma ngomong gitu sama teman-teman. Apakah kalian yakin kalian tidak akan keceplosan menggunakan kata-kata tersebut untuk lingkungan luar? Miss tidak yakin, karena buktinya kalian menyebutkan kata-kata tersebut di depan para guru. Sedangkan kenyataannya adalah kalian harus pergi live in, kalian harus pergi magang, yang mana ketika pada saat itu terjadi, kalian akan melakukan magang atau live in dalam waktu yang sangat lama. Entah dari mulai yang 1 minggu sampai 2 minggu. Tidak ada yang tahu ketika kalian berinteraksi dengan orang tua kalian tiba-tiba keceplosan ngomong seperti itu. Jadi, kalian di sini, Miss pernah melakukan volunteering di daerah-daerah terpencil. Yang mana mereka masih menjunjung adat istiadatnya, sopan santunnya. Gimana kalau kalian tiba-tiba nggak sengaja ngomong itu dan lain-lainnya? Kalian akan dilabeli jelek. Bukan hanya kalian yang kena label jelek, tapi satu pamsi. Jadi, usahakan jaga sikap kalian, jaga lisan kalian, jangan terbiasa menggunakan kata-kata yang kotor. Tolong warnai lisan kalian dengan kata-kata yang indah, seperti zikir.
Jangan sampai isinya sampah semua. Oke? Selain itu, kalian juga sering menggunakan kata-kata gue, elu. Betul? Yakin? Enggak, karena yang Miss dengar sehari-hari adalah tiba-tiba ada yang bilang, ih gue nggak mau, kayak gitu. Ketika kalian dilarang, tapi permasalahannya ketika kalian dilarang untuk menggunakan kata gue elu, kalian menganggap bahwa ih apa sih kok nggak keren, masa gue elu aja dilarang. Itu kan bahasa di Indonesia. Yap, itu adalah bahasa di Indonesia, tapi hanya digunakan di beberapa daerah tertentu saja. Dan hanya bisa digunakan di sana karena mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut. Gue elu tidak bisa digunakan di setiap tempat karena kalian bisa jadi dianggap tidak sopan. Tiba-tiba kalian pakai gue elu di depan orang-orang desa sana. Kalian dianggap ih sok kota, kok nggak sopan dan lain-lain. Jadi kembali lagi, kalian harus menyesuaikan tempat kalian. Kalian harus tahu di mana kalian harus tahu cara menjaga sikap dan lisan kalian. Usahakan menggunakan kata-kata yang baik dan jangan sampai keceplosan, jangan sampai, apalagi ini bulan puasa, yuk mulai dari sekarang dikurangi kata-kata kotornya, kata-kata sampahnya, oke? Selanjutnya mengenai bersyukur. Sekali lagi Miss banyak volunteering, banyak melakukan kegiatan sosial di berbagai tempat, yang mana di sana Miss pernah melihat bagaimana orang tidak punya kamar mandi. Kamar mandinya cuma dari kayu 4 biji dikelilingi sama kain, terpal atau banner bekas. Pintunya juga dari kain bekas yang mana kalau kita masuk ya terbang-terbang. Kita masuk kamar mandi, kita bisa lihat dari atas bukit. Jadi Miss di sana tidak mandi kira-kira 4 hari 3 malam. Kenapa? Ya karena kalau Miss masuk kamar mandi itu we don't know what happened later, gitu kan? Ya, terus ada pula orang-orang yang tinggal di pelosok sana yang kalau masuk ke sana kita harus masuk hutan, tidak ada pengarah jalannya. Jadi ya udah dia tinggal di pelosok, terus dia tidak tahu apapun yang terjadi di lingkungan luar. Bahkan dia tidak tahu, dia ini kurang mampu kan, seharusnya dia dapat BPJS. Dia tahu kalau akses kesehatan itu bisa didapatkan secara free. Tapi sayangnya mereka bahkan tidak tahu apa itu BPJS. Mereka juga tidak punya akses untuk hiburan, tidak punya akses pendidikan dan lain-lainnya. Dan di sini yang Miss mau, ada juga yang tinggalnya tuh di atas kuburan karena dia tidak punya lahan untuk tinggal. Yang di sini Miss mau tekankan adalah, apakah kalian sudah bersyukur dengan apa yang kalian miliki saat ini? Yakin? Karena yang Miss dengar, beberapa dari kita kadang suka tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Dikasih uang jajan 50 ribu seminggu, kalian merasa, nggak cukup, teman saya aja dapatnya 300, masa saya cuma 50 ribu? Padahal orang tuanya banting tulang, keringetan, bercucuran, cuma untuk mendapatkan 50 ribu tersebut. Tapi kalian malah tidak mensyukurinya. Kalian tahu, rezeki kalian bisa saja dicabut oleh Allah karena kalian tidak mensyukuri apa yang Dia berikan. Jadi tolong bersyukurlah dengan apa yang kalian miliki saat ini karena kalian tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Bahkan banyak permasalahan yang terjadi kayak gitu. Selanjutnya tentang beratnya tantangan di luar sana. Kalian di luar sana, di sini kalian dijaga baik-baik dengan agama, dengan pergaulan yang baik. Tapi ketika kalian keluar sana, kalian bisa jadi mendapati hal-hal yang luar biasa beratnya. Misalnya, untuk yang cewek, ketika kalian sudah di luar dari sini, kalian bisa mendapatkan bisikan untuk yuk buka hijabnya. Atau yang cowok-cowok, yuk ngerokok, yuk minum minuman keras, yuk ikut-ikut pergaulan yang aneh-aneh, atau yuk gak percaya lagi sama Tuhan. Hal tersebut banyak terjadi di luar sana. Ketika kalian mungkin nanti ada yang kuliah, itu akan sangat kalian hadapi nantinya. Kalau di sini kalian tidak berusaha untuk mempelajari, kalian tidak berusaha untuk menghayati apa yang diberikan oleh guru-guru kalian, we don't know what happen later. Bisa jadi kalian terbawa arus lalu melakukan semua hal itu. Nauzubillahi min zalik. Jadi belajar yang benar, kalau dikasih tahu gurunya didengarkan, hayati apa yang kalian pelajari, masukkan ke dalam diri kalian, jadikan itu sebagai tameng menghadapi virus-virus yang ada di dunia. Yang terakhir adalah don't judge a book by its cover. Kenapa Miss bilang seperti itu? Karena ketika di luar sana, kalian tidak tahu siapa teman kalian. Teman kalian tuh dari Sabang sampai Merauke, latar belakangnya berbagai macam, dan mereka punya jalan hidup dan masalahnya masing-masing. Ketika kalian menemukan ada orang yang pendiam, tidak suka bergaul, dia sukanya menyendiri nih. Jangan dikit-dikit dikatain sombong. Bisa jadi mereka itu menyimpan ratusan trauma, ratusan rasa malu di dalam diri mereka, sehingga akhirnya mereka berusaha untuk menghindar dari pergaulan. Selain itu, ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang happy terus, friendly kesana kemari, terus suka spread positive vibes, bukan berarti kalian harus iri sama mereka, kok bisa sih dia happy terus dan lain-lain.
Bisa jadi lengan bajunya yang awalnya pendek berubah jadi lengan panjang. Kenapa? Karena dia menyakiti dirinya sendiri. Atau mungkin ketika di rumah dia duduk di pojokan dan menangis karena kesepian atau karena permasalahan lainnya. Jadi intinya jangan asal judging orang, jangan asal melabeli orang. Kalian tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Seperti itu. Oke? Jadi from all of what I said before, semoga kita bisa belajar untuk tahu caranya menjaga sikap dan lisan, belajar untuk tahu caranya menempatkan diri di tempat yang benar. Kita tahu nih kalau kita lagi di mana kita harus bersikap seperti apa. Seperti itu. Lalu belajar bersyukur, belajar menjaga diri, dan belajar untuk tidak judging people and spread hate to around us. Okay? Maybe that's all for me. Itu aja dari Miss. Thank you for your attention. I'm sorry if I made some mistake or it's too long for you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.